Ya, di akidah Sufyan Ats-Tsauri ini terdapat atau beliau singgung sejumlah masail saja. Tidak seluruh pembahasan i'tiqad disinggung. Ya. Dan kita hanya membahas sesuai dengan apa yang ada di buku saja. Di masjid yang sering saya tempati untuk sholat berjamaah, imamnya adalah pelaku syirik. Apakah boleh saya menjadi makmum di belakang? Itu pelaku syirik, belum tentu dia musyrik. Ya. Pelaku kekafiran, belum tentu dia kafir. Belum tentu dia kafir. Jelas ya? Sebab dibedakan, ini mempunyai hukum-hukum di dalam masalah pengkafiran, menghukumi musyrik, ahlul bidah. Ini ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat. Tidak semudah itu memberikan hukum terhadap manusia. Nah, kalau dia anggap dia berbuat kesyirikan dan dia sangat yakin akan hal tersebut dan jenis kesyirikan yang dilakukan syirik akbar, ya tidak ada masalah, dia cari tempat lain, dia sholat tempat lain. Ya. Alasan orang sekarang dalam perkara pengkafiran pemerintah adalah sistemnya. Bagaimana alasan seperti ini? Ya, siapa yang mengkafirkan? Di dalam mengkafirkan itu, mereka orang-orang yang mengkafirkan ini, dan ini hanya secuil, ya, sekelompok manusia yang ekstrim dalam hal ini. Ya, kadang dia sebutkan sistem kafir, ya, tapi imbasnya semua yang berada di atas sistem semuanya kafir, semuanya dihalalkan. Ya. Dan ini dari keyakinan yang sangat rusak, keyakinan yang sangat rusak. Iya. Asal rusaknya keyakinan ini, yaitu tadi karena orang-orang ini, ya, tidak belajar ilmu dengan benar. Kebanyakannya hanya dengar-dengar informasi saja. Ya, bukan belajar, dengar-dengar informasi. Ya. Ada juga yang baca-baca, ada yang belajar dari internet. Ya. Ini membuat mereka keluar dari jalan yang lurus, menyimpang. Nah, ada sebagian berguru, tapi gurunya juga sama dengan dia. Ya. Akhirnya hasilnya sama. Tentang masalah salat di belakang ahlul bidah, bidah itu terbagi dua. Ada bidah yang mengkafirkan, ada bidah yang tidak mengkafirkan. Kalau bidahnya mengkafirkan, salatnya tidak syah. Kalau bidahnya tidak mengkafirkan, salat di belakangnya syah. Ya, dan Nabi bersabda, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian, kalau mereka benar salatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka, dan kalau mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya tanggung oleh mereka. Bolehkah kita menggibah pemerintah karena dia adalah ahlul bidah? Enggak boleh menggibah pemerintah. Ya. Jelas ya? Itu adalah hal yang dilarang. Dia berbuat maksiat, berbuat zalim, kita perintah bersabar. Ya. Juga dalam hal-hal yang tersebut tidak boleh dilakukan. Dilarang kudeta terhadap mereka. Itu secara fisik maupun secara lisan. Semuanya nggak boleh. Dan kudeta secara fisik itu muncul karena ada ajakan dari lisan. Karena itu haram hukumnya untuk hal itu. Bagi seorang muslim, ahli sunnah, dia mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Kalau dia kurang lurus, dia doakan supaya lurus. Iya. Didoakan menjadi salih. Kalau dia melihat kemungkaran-kemungkaran yang tidak dia setujui, maka dia doakan supaya dirubah. Kalau dia punya kemampuan untuk merubah, mendatangi penguasa menasihati, datangi, nasihati. Iya. Jelas ya? Tapi bukan dengan cara ribut-ribut. Ya, kalau ribut-ribut saja tidak ada manfaatnya. Teriak-teriak di jalan, demo-demo, tidak ada manfaatnya. Ya. Teriak di atas mimbar, siapa yang mau dengar dari pemerintah kalau dia di atas mimbar? Nah, kalau disampaikan langsung, ini bisa membawa perubahan. Bisa membawa perubahan. Bani Israel dizalimi oleh Fir'aun. Ya, betapa banyak kezaliman Fir'aun yang mereka rasakan. Bersama dengan itu, tidak ada dalam sejarah, tidak pernah disebut dalam sepotong ayat, sepotong hadis, ada Bani Israel melakukan demonstrasi. Ya. Yang ada mereka bersabar. Diperintah untuk bersabar. Dan Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya juga karena kesabaran mereka. Karena itu, kata Al-Hasan Al-Basri mengambil hikmah, bersabarlah kalian, dia hanya beberapa saat,
dan kemenangan Allah akan muncul. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, "Wa awrathna al-qauma alladziina kaanu yastad'afuna masharikal ardi wa magharibaha, wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru, wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun." Dan kami wariskan bumi itu dari timur dan baratnya. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka ditindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel. Perhatikan nikmat yang mereka dapatkan. Firaun dan bala tentaranya dihancurkan. Mereka mewariskan mereka yang berkuasa di bumi. Ya. Kenapa? Bima sabaru. Semuanya karena kesabaran mereka. Hanya sabar saja yang disebutkan. Tidak ada yang lain. Ya. Tapi yang repot di sini, ya, orang-orang yang tidak mengenal makna sabar. Atau kenal sabar tapi cuma sabar-sabaran saja. Ya, kenal sabar tapi sabar-sabaran. Ya, itulah yang sering kadang berkata sabar itu ada batasnya. Ya. Itu sabar-sabaran namanya, bukan sabar. Ya. Sabar itu sesuai dengan tuntunan, diperintah bersabar, sabar. Dia jangan melanggar. Iya. Jelas ya? Bagaimana sholat di masjid? Yang di halaman masjid tersebut ada kuburannya. Misalnya di belakang atau di samping. Kalau dia di halaman, berpisah dari masjid, ya, berpisah dari bangunan masjid, salat di situ syah, tapi makruh. Salatnya syah tapi makruh. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah beramal selama hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah. Dan bagaimana dengan Firaun di akhir hayatnya mengakui Allah sebagai Rabbnya? Ini dibedakan ya antara dua kisah, jangan dicampur-campur. Firaun itu mengucapkan beriman, nyawanya sudah di tenggorokannya. Itu enggak ada lagi bermanfaat keimanan. Nah, diterima. Jelas ya? Kalau ada orang di akhir hayatnya, selama di hayatnya tidak ada keimanan, di akhir hayatnya dia bertobat, dia ucapkan la ilaha illallah, ya, sebelum dia beramal, dia meninggal, maka ini lain lagi masalahnya. Ya, jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak menyarankan ikhwan untuk masuk terlalu detail dalam memberikan hukum-hukum. Ini orang dihukumi muslim atau kafir, itu ini baik atau tidak, diterima la ilaha illallahnya atau tidak. Ya, dia tidak ditanya tentang itu pada hari kiamat. Dan itu juga bukan urusan gampang masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Karena itu saya dari awal, siapa yang ingin menuntut ilmu dengan baik, jangan sekali-sekali dia menyentuh pertanyaan seperti ini dalam benaknya. Ya. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Densus 88 itu adalah orang munafik? Ya. Justru harus disyukuri dari pemerintahan kita. Ada yang bekerja baik seperti mereka, menjaga keamanan, ya, dan memberantas orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau kesalahan, mungkin saja terjadi kesalahan pada siapa saja. Dan itu wajar terjadi kesalahan. Ya. Tapi yang tidak wajar itu, seorang punya jasa kebaikan, tapi kebaikannya tidak pernah diingat. Yang diingat cuma kesalahannya saja. Nah, apa yang dimaksud dengan harta fai? Fai itu adalah harta yang diambil dari orang kufar tanpa peperangan. Ya, itu disebut fai. Dan sekarang tidak ada yang disebut dengan nama fai. Ya. Itulah pemikiran orang-orang, sebagian orang itu yang menganggap boleh, ya, merampas harta kaum muslimin. Wah, ini bang, ini kafir, ini hartanya halal, kita serang saja. Ya. Ini pemahaman orang-orang yang menyimpang. Ya. Asalnya karena belajar agama sepotong-sepotong. Ya. Karena sepotong-sepotong tidak pernah nyambung, ya, belajarnya. Dan ini sumber kerusakan. Ini sumber kerusakan. Nah, apakah memakai peci termasuk bid'ah? Ya, peci bukan bid'ah, dia termasuk kebiasaan. Boleh saja seorang memakai peci. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan kepada ikhwah dalam menghukumi seperti ini bid'ah dan seterusnya, itu ada ketentuan dan ilmunya, tidak sembarangan. Ya. Sebab memvonis sembarangan itu artinya berucap atas Allah tanpa ilmu. Nah, dan Rasulullah telah mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma.
In kana kama qala wa illa hara alaihi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah, kalau tidak kembali kepadanya. Maka vonis-vonis seperti ini jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Berdemo adalah haram. Bagaimana dengan saudara kita yang berdemo di negeri kafir? Ya sudah tahu adalah haram, tanya lagi bagaimana. Ya. Memang demo itu cuma diharamkan di negeri Islam saja. Ya. Asalnya demonstrasi itu tidak ada manfaatnya. Satu. Dia adalah kebiasaan orang-orang kafir. Dia lakukan di negeri kafir ya. Itu artinya ikut-ikutan dengan orang kafir. Ya. Jelas ya? Terus juga apa manfaatnya demo kepada orang kafir? Ya. Mereka justru semakin ketawa-ketawa. Ya. Saya beri contoh saja. Ya. Kemarin tentang kartun Nabi itu. Betapa banyak yang demo di seluruh dunia ini. Ya. Bisa merubah? Nggak ada yang merubah. Apa yang berubah? Boykot Denmark pun sampai sekarang mereka tidak berpengaruh di boykot. Justru ketawa-ketawa. Ya. Dan mungkin sebentar lagi kartun-kartun itu mau dibukukan. Ya. Siapa yang bisa melarang mereka? Makanya berpikir. Seorang itu ingin berbuat berpikir. Ya. Dia lihat pertimbangan syariat dan pertimbangan kedepannya bagaimana. Ya. Justru kalau umat Islam demo di mana-mana, ya, itulah yang diinginkan oleh orang kafir. Oh, rupanya kami berhasil. Ya, umat Islam ribut. Ya, mereka terpingkal-pingkal sana ketawa. Nah, tapi kalau seorang mukmin, kaum mukminin bertakwa kepada Allah, ya, mereka introspeksi diri. Wah, ini karena kita banyak dosa dan kesalahan, memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang berlaku zalim. Iya. Jelas ya? Dan Allah telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Mereka sendiri yang merubah. Ya. Jangan mengajak orang mau mengubah orang lain sedangkan mereka tidak pernah berubah. Ya. Dirinya sendiri tidak pernah perbaiki. Ini salah, keliru di dalam cara memperbaiki. Nah, apa maksud dari hadis tidak berzina seorang pezina dan dia adalah seorang mukmin? Ya, maksudnya tidaklah berzina seorang pezina dan dia adalah seorang mukmin, maksudnya dan dia adalah sempurna keimanannya. Iya. Mana yang didahulukan antara takbir dan istighfar? Ketika selesai sholat, setelah salam. Dua-duanya dzikir dianjurkan. Tapi kalau dilihat dari konteks hadits Aisyah, kelihatannya istighfar, kemudian membaca Allahumma antas salam lebih didahulukan. Setelah itu takbir. Dan takbirnya dikeraskan. Ya, boleh 3 kali, boleh 5 kali, berapa saja. Nah, ini saya kira ikhwah mengetahuinya. Cuma menjadi masalah, yaitu seperti yang antum saksikan. Malas-malasan, ya. Sunnah tapi tidak dilaksanakan. Kalau ahli sunnah terdengar pengamalan dari sunnah. Apakah merokok itu mengurangi keimanan? Ya, merokok adalah bentuk dari maksiat. Sebab merokok itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Ya, perokok saya tahu bahwa rokok itu merusak apa? Merusak jantung, bisa menyebabkan impoten. Ya, mereka tahu, ya kan? Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Jangan kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, diri kalian. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Ya. Dan ini bukan pengaruh pada dirinya sendiri. Rokok itu asapnya berbahaya bagi orang yang berada di sampingnya. Bisa memberikan dampak negatif bagi orang lain. Dan kalau ini terjadi dan telah terjadi, maka dia mendapatkan ancaman di ayat yang lain. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dilakukan, sungguh mereka telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya, maka jelas ya bahwa rokok itu mengurangi keimanan. Bagaimana sikap Muslim dengan terjadinya pembakaran Al-Quran di
Amerika Serikat. Ya saya kira jelas ya. Mana ada seorang muslim yang suka hal yang seperti itu. Semuanya pasti benci, marah. Ya kan? Tapi itu tadi yang saya katakan. Ya, bukan artinya orang marah akhirnya lepas kontrol, tidak. Ya. Kalau dia mendapatkan hal yang seperti ini, dia boleh berdoa. Ya. Boleh mendoakan kejelekan secara pribadi untuk orang-orang ini, silahkan. Dan itu bentuk dari kemarahannya, tidak ada masalah. Adapun kalau dia melakukan demo-demo sana sini, ya, itu tidak dibenarkan. Ya, demikian pula kunut nazilah. Kunut nazilah itu apabila pemerintah mengumumkan untuk hal tersebut. Ya. Kalau tidak, maka seorang berdoa pada dirinya sendiri. Banyak doa-doa waktu-waktu mustajabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Bagaimana hukum baiat pada organisasi? Tapi baiatnya karena Allah dan Rasulnya. Karena Ibnu Taimiyah juga membaiat teman-temannya di perang Mongol, padahal dia bukan penguasa. Ini kias bukan pada tempatnya. Dan ini termasuk akar kerusakan dalam pendalilan yang bikin banyak kesalahan ya, di dalam pemahaman. Karena mengkias-kiaskan dalil bukan pada tempatnya. Pertama, baiat itu ya, adalah mengambil sumpah setia. Dan itu hanya diperbolehkan kepada penguasa saja. Hanya penguasa muslim. Jelas ya? Selain daripada itu adalah baiat bid'ah. Tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kepada organisasi dia berbaiat itu bid'ah. Walaupun dia berkata karena Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak ada faedahnya ucapan kalau amalannya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejadian Ibnu Taimiyah itu lain. Ibnu Taimiyah itu di konteks beliau perang membela diri. Ya. Kaum muslimin membela diri mereka. Membela diri mereka. Dan di dalam membela diri, ya, namanya orang diserang dia membela diri, itu tidak harus dibawa ke pemimpinan. Ya kalau misalnya saya sama beberapa orang kawan bersepakat untuk sama-sama berperang sampai mati, ya, itu tidak ada masalah. Ini bentuk dari baiat yang dibolehkan di dalam perang. Jelas ya? Di dalam perang. Ya, dan itu pun ini sekarang jawaban yang saya hadirkan terkait dengan kasus Ibnu Taimiyah, dan saya nggak ingat ini kejadian di kasus mana sebenarnya. Ya, sebab di peperangan di masa itu ada beberapa bentuk di masa beliau berperang dengan Tatar. Yang jelas mengkiaskan perbuatan Ibnu Taimiyah ini keliru. Ya, andai kata Ibnu Taimiyah seperti itu membaiat, maka Ibnu Taimiyah pun salah. Ya, tidak harus diikuti. Jelas ya? Yang menjadi dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada dari tuntunan dalil Al-Quran dan Sunnah ada baiat untuk selain penguasa. Itu dalilnya. Ya. Semua jenis baiat yang ada di dalam dalil hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya diperuntukkan untuk puasa Muslim yang syah. Iya. Bagaimana hukum salat di masjid yang tidak menghadap kiblat? Padahal sudah diukur oleh Depak dengan kompas dan ilmu falak, tapi tidak mau ikut dengan ukuran tersebut. Apakah boleh kami salat di masjid tersebut atau cari masjid lain? Di sini bahasa penanya salat di masjid yang tidak menghadap kiblat. Jadi sudah pastikan ini tidak menghadap kiblat. Ya, kalau yang disebutkan sudah diukur, itu biasanya kejadiannya melenceng sedikit dari arah kiblat. Ya, beda ya antara tidak menghadap kiblat dan melenceng sedikit dari arah kiblat. Kalau melenceng sedikit dia di kiblat, tapi dia tidak pas mengarah ke sana. Dan ini di dalam hadits dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah." Antara timur dan barat adalah apa? Antara kiblat adalah kiblat. Iya. Kalau tidak menghadap kiblat sama sekali, mungkin kalau di Indonesia yang dia mengarah timur, mengarah utara, selatan, nah itu baru tidak menghadap kiblat. Jelas ya? Tapi kalau dia mengarah ke arah kiblat tapi tidak persis dengan apa yang diukur, ya, maka salatnya syah. Salatnya syah. Kalau ingin afdalnya diarahkan, afdalnya mereka merubah kiblatnya untuk sesuai dengan apa yang diukur. Itu afdal saja dari sisi afdaliyah. Ya, karena itulah yang dilihat adalah kesepakatan di penduduk masjid di situ. Kalau mereka sepakat untuk merubah, ya dia rubah. Mereka
tetap seperti itu, ya sudah tetap seperti itu, tidak ada masalah. Tidak usah ribut-ribut. Ya, tidak usah ribut-ribut. Yang menjadi masalah kadang ada sebagian orang, ya, dia baru ada penelitian, misalnya masalah arah kiblat ini, masalah waktu sholat. Ya, nampak baginya penelitian tidak sama dengan orang secara umum. Langsung dia sebarkan, dia publikasikan, dia paksakan orang mengikutinya. Ini yang bikin ribut sebenarnya. Padahal di dalam ilmu fikih ada keluasan di dalam hal tersebut. Ada keluasan di dalam hal tersebut. Ya, karena itulah masalah-masalah yang terkait dengan umum itu memang nggak semua orang pantas berbicara. Tidak semua orang pantas berbicara di dalamnya. Iya. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin yang bisa kita bahas untuk pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan insyaallah kelanjutan materi kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.